Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya, selamat berjumpa kembali ya. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, Bapak ucapkan terima kasih ya bagi siapa nih? Daeng ya, Anissa, Cindy. Kelihatannya baru bertiga ya. Siapa lagi yang Cindy, Anissa, ya udah itu, cuman segitu aja. Oke, ya terima kasih sudah bergabung ya. Ya walaupun sebenarnya sih sangat sedikit partisipasinya, hanya beberapa orang. Ya tapi mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kalian untuk mengikuti materi kita ini. Nah sebelumnya kita udah bahas tentang konsep bunyi ya. Jadi sumber-sumber bunyi yang kemarin itu ada bahas tentang senar atau dawai. Kemudian ada kita bahas juga tentang pipa organa, terbuka ataupun tertutup. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang efek Doppler ya. Jadi kan tadi ada sumber ya, jadi ada frekuensinya gitu. Kalau kita mendengarkan seseorang yang sedang bernyanyi atau bermain musik, entah main gitar gitu, kita sedang duduk ya mendengarkannya. Nah, frekuensi yang dihasilkan oleh si gitar tadi itu kan sama juga dengan frekuensi yang kita dengarkan ya. Nah, tapi menurut Doppler, ketika ada pendengar ataupun sumber yang bergerak ya, relatif terhadap sumber ataupun pendengarnya, maka di sini frekuensinya akan berubah. Jadi bisa kalian ilustrasikan atau kalian bayangkan ya, ada mobil misalnya ambulan mendekati kita, itu frekuensinya akan naik gitu. Dibandingkan ketika mobil ambulan tadi menjauhi kita. Maksudnya mobil ambulan tadi membunyikan tentunya sirine atau sumber bunyi gitu. Nah, ketika dia menjauh, dia frekuensi akan turun gitu. Ketika dia bergerak menjauh. Nah, ini aplikasinya banyak ya dalam kehidupan, itu bisa untuk bidang teknologi sebenarnya, bidang teknologi seperti katakanlah untuk sekarang ini kan udah tahu ya ada mobil itu bisa tanpa bisa otomatis dia menyetir gitu ya. Jadi di jalan dia menggunakan itu tadi sensor ya gelombang tadi. Nah itu hubungannya ada dengan juga ya, karena dia kan melaju kan mobil tadi kan. Tentu diperhitungkan juga frekuensi yang tadi. Jadi ada perubahan frekuensi yang terjadi di situ. Oke, langsung aja ya untuk mempersingkat waktu. Ini Bapak akan share dulu, ya share screen dulu ya. Ini efek Doppler ya. Oke, semoga bisa jelas ya dilihat di sana. Oke, sebentar. Oke, materi kita untuk kali ini adalah efek Doppler, ya, sesuai nama yang memiliki pertama kali. Nah, jadi indikator yang diharapkan kalian dapatkan pada hari ini adalah memahami konsep efek Doppler dan penggunaannya dalam kehidupan. Ya. Oke, di sini Bapak ada tampilkan gambar, ya kalau kalian perhatikan di sini, itu ada seorang pendengar di sini, ini si pendengar ya. Ini sumbernya, jadi ambulan ini harus hidup ya sirine, jangan dimatikan, kalau dimatikan nggak ada dengar sumber bunyinya. Jadi sirinenya sebagai sumber bunyi, ya ada ambulan mendekat. Nah, di sini yang sebelah kanan, berarti kan dia habis mendekat, bisa menjauh dia kan. Seperti ini di pinggir jalan orang tersebut ya. Ini mobilnya bergerak, pertama dia mendekat, setelah itu dia menjauh. Nah, frekuensinya akan berbeda. Di sini kalau kalian perhatikan, yang waktu dia si ambulan mendekati, ini mendengar, jadi pendengar itu akan mendengar sirine dengan frekuensi yang lebih tinggi dari sumbernya. Ya, jadi jika di sini saya buat ada frekuensi sumbernya misal Fs. Nah, di sini nggak sama Fs, yang didengar sama telinganya adalah Fp nantinya. Ya, frekuensi dengar oleh pendengar. Oke, nah jadi kasus pertama si ambulannya atau si sumber mendekati. Nah, ini ada kecepatan ya tentu ya.
Jadi di sini kita bisa buat ini V untuk sumber, ya. Sedangkan kalau pendengar ini dia nggak bergerak ya, berarti dia diam. Sehingga kalau dia tidak bergerak, kecepatannya 0 ya. Nah, sedangkan di sini ketika ini dia bergerak menjauhi. Ya ini kita bisa buat sini V sumber juga, tapi ketika menjauhi. Nah, di sini nanti ada tandanya. Jadi kalau dia mendekati akan berbeda dengan ketika menjauhi. Nah, di sini kalian perhatikan ada gelombang ya di sini. Ini gelombangnya rapat-rapat ya, berarti frekuensinya tinggi. Ya, ini saya buatlah misalnya EP aksen. Ternyata EP-nya akan jadi lebih besar daripada EP aksen. Jadi frekuensi yang didengar sama si pendengar yang ketika ambulan tadi mendekati itu lebih tinggi daripada frekuensi yang didengar oleh si pendengar ketika ambulan tadi menjauhi. Ya. Ini kalau harusnya dibuat eksperimen, tapi kan bisa bayangkan sendiri. Mungkin kalian pernah dengar. Ya. Saya pernah ada misal mobil polisi atau mobil ambulan kalian di pinggir jalan. Tiba-tiba ada mendekati kalian gitu, dia frekuensinya makin tinggi gitu. Tapi ketika melewati kalian dan menjauhinya, itu frekuensinya akan turun, ya, atau frekuensi lebih rendah. Nah, ini bisa kita lihat formulasi dari yang tadi Bapak sebutkan itu adalah seperti ini secara matematisnya. Jadi frekuensi yang didengar oleh si pendengar, ya ini akan sama dengan V. V di sini adalah kecepatan suara. VP ini kecepatan pendengar. Jadi per V tambah VS. VS ini adalah kecepatan sumber dikali dengan Fs. Ya. Jadi Fv di sini adalah frekuensi oleh pendengar. Ini saya nggak usah tulis Pak ya. Jadi yang si pendengar ya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini ya. F dengan V berbanding lurus gitu. Nah, itu dari mana? Kita udah jelaskan juga sebelumnya tentang gelombang. V ini kecepatan ini sama dengan lambda dikali F ya. Atau F-nya sama dengan V per lambda. Nah, jadi antara V dengan F, dia berbanding lurus. Sebenarnya rumus awalnya ini tadi itu adalah ini. EP per Fs sama dengan V plus minus VP per V plus minus Vs ini awalnya gitu. Tapi ya kalau untuk mencari frekuensi pendengarnya pakai rumus ini langsung aja dikali Fs. Nah, tapi di sini ada tanda plus minus ya. Jadi ini ada cara menggunakannya gitu. Misalkan gini tadi seperti sumbernya kalau dia menjauhi ya. Tadi kan frekuensi pendengar makin kecil kan? Nah, supaya ini kecil maka pembagi ini apa? Harus besar. Jadi kalau sumbernya menjauhi pendengar, ini kita buat tambah, supaya nanti F-nya kecil. Tapi sebaliknya, ketika sumber mendekati pendengar, frekuensi pendengar kan makin besar tuh. Nah, supaya makin besar, pembagi ini harus apa? Harus kecil. Nah, makanya di sini nanti dia tandanya kurang, supaya kecil kan, jadi V dikurang Vs. Saya ingat ya. Nah, sedangkan kalau pendengar, misalnya, kalian sebagai pendengar misalkan, terus ada katakanlah stasiun gitu yang sedang membunyikan sirine. Kita bergerak atau menuju si sumber. Maka kan frekuensi kita dengar semakin besar ya. Nah, supaya ini semakin besar, maka yang atas ini juga akan semakin besar. Maka ini tambah. Sebaliknya, jika kita menjauhi pendengar, jika kita sebagai pendengar menjauhi sumbernya, misalnya kita menjauhi katakanlah sumber bunyinya atau tadi katakan stasiun, kita pergi misalnya naik kereta api gitu ya, kereta apinya menjauhi stasiun, kita dibuatlah si stasiun itu menghasilkan bunyi atau frekuensi sumber. Nah, ini kan harusnya berkurang ya frekuensi yang kita dengar, maka di sini tandanya kurang ya, harus jangan sampai terbalik ya tanda tambah dan kurangnya. Nah, Bapak ada kasih cara untuk memudahkan kalian menggunakan rumus ini. Ini ingat aja PS, ya. Ini pendengar sama sumber. PS, ya. Ini PlayStation ini, karena zaman sekarang ini masih main nggak nih PlayStation? Jadi ada PlayStation 5 kali.
Nah, P baru S, jangan terbalik ya, jangan SP gitu, tapi PS. Nah, jika pendengar mendekati sumber, nah ingat kalau ke kanan kan biasanya itu sumbu X positif ya, kanan berarti ini positif, nanti dia tambah gitu. Kalau dia mendekati sumber, kalau menjauhi sumber, ini ke kiri, berarti bertanda negatif, nanti sini kurang. Ingat ya, Bapak ulang lagi, jika pendengar menjauhi sumber, ya, jika mendengar menjauhi sumber, maka ini kan harusnya berkurang nih si frekuensi yang didengarnya, maka dia kurang nih harusnya di sini, tanda kurang. Tapi kalau pendengar mendekati sumber, ini tambah. Oke, lalu kita lihat jika sumber mendekati pendengar, nah ini tanda panah ini buat ya, sumber mendekati pendengar, ya, maka di sini tandanya bahkan ke kiri tuh, berarti kurang nanti, ya kalau sumber mendekati pendengar. Tapi kalau sumber menjauhi pendengar, ini ke kanan, ini nanti tandanya kita buat tambah di sini. Jadi ingat ya. Nah, jadi Bapak harap ini udah bisa ya. Jadi jangan sampai terbalik juga ya. Jadi ingat, kalau pendengar mendekati sumber dia di sini tambah. Kalau menjauhi kurang. Tapi kalau si sumber kalau dia menjauhi itu malah dia dibuat tambah. Kalau mendekati baru kurang. Berarti kebalikan dari si pendengar tadi sih. Ya. Oke, kita coba lihat soalnya. Ini Bapak kasih lihat soal di sini. Coba diperhatikan. Sebuah bus bergerak dengan kelajuan 20 meter per sekon sambil membunyikan klakson. Nah, kalau dikatakan sambil membunyikan klakson berarti artinya ini apa? Sebagai sumber ini si busnya gitu. Dengan menghasilkan frekuensi 960 Hz. Nah, ini 960 Hz adalah apanya? Ya, di sini adalah frekuensi sumbernya. Seorang pengendara motor di depan bus bergerak dengan kelajuan 10 meter per sekon. Jika kecepatan bunyi di udara saat itu adalah 340 meter per sekon, maka pengendara motor akan mendengar klakson dengan frekuensi sebesar gitu. Jadi kita ditanyakan sini adalah frekuensi si pendengarnya juga. Saya buat diketahuinya dulu. Ya, di sini kita bisa buat VS ya. Di sumber kecepatannya adalah 20 meter per sekon dengan frekuensi sumber si bus tadi adalah 960 Hz. Seorang pengendara motor di depan, ini pengendara motor berarti si kecepatan pendengar ya. Ini katanya 10 meter per sekon. Kecepatan bunyi di udara saat itu 340 meter per sekon. Sebenarnya bagi kalian yang sudah mungkin searching soal ataupun lainnya, ini adalah soal UTBK ya, soal masuk perguruan tinggi tahun 2019 yang lalu. Ya, jadi sebenarnya soal-soal masuk perguruan tinggi ini tidak terlalu sulit ya. Hanya perlu ya itu tadi harus serius belajar ya. Kemudian jangan lupa untuk menyelesaikan materinya ini ya harus pahami konsepnya. Kemudian teliti waktu mengerjakan hitung-hitungannya. Oke, langsung saja. Jadi ini Bapak gambar dulu ilustrasinya biar kalian agak lebih mudah paham ya. Ya mudah-mudahan lebih mengerti. Ini ada sebuah bus, ya ini busnya. Oke, Bapak gambarkan ada sebuah bus. Ini sebagai sumber bunyinya. Dia bunyikan klakson. Ya ini kecepatan sumber. Ya. Nah sebenarnya ada pengendara motor di sini. Aduh gambar motor ya, gambar kereta maksudnya. Bahasa Medan nih kereta. Ih, agak susah menggambarkannya. Nah, kira-kira saja lah ya. Nah, di sini si pendengarnya, ini kecepatan si pendengar. Yang besar adalah apa tadi? 10 ya. Sedangkan di sini tadi si sumbernya berapa tadi? 20 ya. Sorry. Ini 20 meter per sekon. Nah, ini sumber. Nah, sini tanya frekuensi pendengarnya berapa. Oke, jadi kita langsung aja gunakan tadi yang udah sebelumnya Bapak tampilkan ya. Ini FP sama dengan apa? V plus minus VP per V plus minus VS kali Fs ya. Oke, warnanya
merah aja dah. Nah, V-nya di sini 340 nih. Kita gunakan ini 340 ya. Nah, sekarang ini untuk pendengar, perhatikan di sini. Pendengarnya ini si sepeda motor tadi, ini kan menjauhi si sumber kan arahnya. Jadi pendengar menjauhi sumber. Jadi kalau pendengar menjauhi sumber, apa kita buat tadi? Kurang ya. Ini dikurang 10 gitu. Oke. Nah, untuk di sini 340 juga. 340. Nah, sekarang sumber. Perhatikan sini, sumbernya ini apa? Mendekati pendengar kan? Ini arahnya, arah panahnya ini. Sumbernya mendekati pendengar. Kalau dia mendekati, ini tandanya apa? Kurang atau tambah? Coba Bapak tanya nih sama kalian nih. Siapa yang mau kasih? Ini hanya masalah tambahan kurang itu sangat beda nanti maksudnya. Gimana? Sumber mendekati pendengar. Berarti frekuensinya harus menjadi tinggi. Supaya tinggi ini jadi apa? Harus kurang ya. Bapak juga yang jawab sih. Ini kalian coba interaksi ya. Oke, jadi ini frekuensi sumbernya 960. Oke, ini kita buat 960 ya. Yang di atasnya jadi berapa nih? 300. Halo? 330, Sir. Ya. Biar nggak sendiri aja Pak ngomong-ngomong sini. Ya biar ada interaksi. Ini berapa bawahnya? 300? 320, Sir. Ya. Ini kali 960 tadi. Nah, ini bisa kita bagi ya, 960 dengan 320 gitu. Ini bisa kita cari nolnya pertama. Ini berapa nih kalau kita bagi di atasnya? 22, Sir. Terus ini 3 ya? Ya kan? Ya, Sir. Nah, Ya, Sir. 3 kali 330 dapatnya adalah 990, Sir. iya, 90. 990 Hz ya, atau per sekon. Nah, coba perhatikan di sini pertama untuk si sumbernya sebenarnya berapa? 960 ini, ya kan? Tapi ketika di sini dia berubah menjadi apa? 990 Hz. Kenapa bisa naik? Padahal si pendengar yang menjauhi, di situ kita perhatikan kecepatannya. Ya, coba kita lihat di sini. Ini si pengendara atau si pendengarnya kecepatannya hanya 10. Sedangkan sumbernya berapa ini? 20. Berarti kan dia makin lama makin dekat gitu ke si pendengarnya ya. Nah, Bapak harap ini udah bisa dipahami cara untuk menggunakan rumus ini tadi ya untuk efek Dopplernya. Ini Bapak ulang lagi ya. Jadi kalau pendengar mendekati sumber ya, jika pendengar mendekati sumber ditambah. Kalau pendengar menjauhi sumber ini tandanya kurang. Oke. Tapi kalau si sumber dia kebalikannya. Kalau sumber mendekati pendengar, dia malah kurang. Ya, kalau misalnya sumber menjauhi pendengar, itu malah dia tambah di situ. Sehingga tadi ya pakai PS. Tapi di sini kan ini sumbernya di sebelah kiri, jadi nggak bisa terapkan plug gitu, ya. Oke, P ini harus sebelah kiri tadi yang kalau pakai rumus cepatnya, cara menggunakan tanda panah atau tanda positif negatifnya gitu. Oke, langsung kita, ini kalau mau di screenshot ya silakan. Sebenarnya kalian cari di apapun banyak ini. Karena soal asli atau soal 2019 fisikanya. Nah, ini ada soal lagi ya. Ini mirip sama yang tadi. Jadi frekuensi pendengar juga yang ditanyakan. Seorang siswa sedang berdiri di pinggir jalan ketika sebuah mobil bergerak menjauhi, ya kalimat menjauhi siswa ya. Kelajuannya ini menjauhi sebesar 40 meter per detik. Wah, sangat kencang sekali. Sambil membunyikan klakson yang berfrekuensinya 300 Hz. Apabila cepat lambat bunyi di udara saat itu adalah 360 meter per sekon, maka frekuensi klakson yang didengar oleh siswa tersebut berapa? Jadi ditanya adalah besar frekuensinya. Nah, besar frekuensi pendengar, pendengarnya kecepatannya ada nggak? Dia kan berdiri ya. Berdiri dalam artian dia diam gitu. Jadi si pendengarnya dalam keadaan diam. Sumbernya aja yang bergerak, menjauhi. Jadi di sini V sumbernya, ini besarnya adalah 40.
meter per sekon, dan frekuensi sumber adalah 300 Hz. Nah, kecepatan suara di udara saat itu, atau kecepatan bunyinya adalah 360 meter per sekon. Nah, di sini kecepatan pendengar ini 0 ya. Jadi karena dia kalimat di sini dia berdiri ya, sedang berdiri. Saya berdiri itu diam, gerak. Nah, diminta yang ditanyakan soal adalah frekuensi yang didengarnya, frekuensi pendengarnya. Nah, dari data ini ya tinggal kita gunakan rumus yang tadi juga. Jadi frekuensi pendengarnya ya, ini V plus minus frekuensi pendengar per V plus minus frekuensi sumber dikali dengan frekuensi sumbernya. Nah, ini V-nya tadi ini ya, 360 kecepatan bunyinya, 360. Nah, pendengarnya kan diam, jadi mau tambah atau kurang ya nggak masalah, karena dikali 0 ya. Ditambah atau kurang 0. Ini 360. Nah, coba nih Bapak tanya nih. Kira-kira tandanya tambah atau kurang ini untuk si kecepatan sumbernya? Ayo. Tambah, Sir. Ya, setuju. Tambah semua, ya kan? Karena ini kan semakin kecil nanti si frekuensi pendengarnya kita harapkan semakin kecil karena dia menjauhi. Supaya ini kecil si frekuensi pendengar ya, pembaginya harus apa? Harus besar. Supaya besar maka dia tambah. Oke, paham ya? 270, Sir. Oh ya, udah dapat. Ya, bagus. Ini frekuensinya tadi 300 ya? 300. Bentar ya. Ini 360 per berapa nih? 400 ya? Ya kan? Kali dengan 300. Ini nolnya Bapak hilangkan 2. Bagi 2. Ini bisa 36 dibagi 4. Berapa? 9 kan? 9 kali 3 berapa itu? Jadi 270 Hz ya. Coba diperhatikan. 36 bagi 4. 9 kan? 9 kali 3, 27 tambah 1 belakangnya. Jadi 270 Hz untuk frekuensi yang didengarnya. Tadi awalnya dia berapa? 300 Hz. Ya. Tapi kan dia bergerak menjauh, maka dia berkurang. Jadi 270 Hz dia berkurang frekuensi. Oke, cukup jelas sampai sini? Jelas, Sir. Ya, bagus ya. Nah, nanti dicoba-coba lagi ya. Coba-coba kerjakan. Oke, ini ada soal lagi. Ya, soalnya gini-gini aja sih, memang nggak terlalu variatif. Ya. Ya, karena soal gini-gini aja nih wajib bisa nih, ya jangan sampai nggak dapat ya. Coba kita lihat nih, kereta Bagus Express bergerak dengan kecepatan 72 km per jam, mendekati stasiun sambil membunyikan fluid. Nah, berarti ini jadi si kereta apinya sebagai sumber bunyi. Ya, frekuensi sumbernya adalah 860 Hz. Kecepatan bunyi di udara saat itu adalah 340 meter per detik. Berapa frekuensi bunyi yang didengar oleh orang di stasiun? Asumsi kita nih orangnya diam ya, karena stasiun kan nggak gerak gitu. Ya. Nah, ini Bapak kasih kesempatan nih, coba dikerjakan. Ada yang mau kasih jawabannya? Langsung dihitung. Boleh pakai kalkulator juga. Bapak kasih waktu 2 menit. Silakan coba dulu. Biar ada interaksi dulu kita belajar. Tapi kalau sebelum 2 menit ada yang jawab, jawab aja. Ya, jika ada yang udah bisa jawab, silakan langsung bilang aja. Ada yang dapat? Oke.
Iya. Sampai 2 menit ya. Dapat juga. Oke, udah 2 menit Bapak rasa ini. Ya, kurang lebih lah. Ada yang dapat nih? Belum ya? Oke, sayang sekali ya, padahal saya bisa nih. Coba, di sini ada, ini langsung saya jelasin aja untuk menghemat waktu kita ya. Di sini kecepatan sumbernya ya. Jadi V sumber dikatakan situ 72 km per jam. Ini kan semua satuannya meter per detik ya. Ya kan, ini meter. Ini juga hertz itu per detik sebenarnya. Jadi ini harus rubah dulu kilometer per jamnya. Jadi 72, ini kita rubah ke meter, berarti kali 1000 kan. Kemudian jam itu berapa detik? 3.600 ini sekonnya. Ini hilang nolnya 2, atas bawah. Ini 72 sama 36 bisa jadi 2 nih. Berarti hasilnya berapa nih? Kecepatan sumbernya adalah 20 meter per detik. Nah, lalu frekuensi sumber dikatakan di soal 860 Hz. Kemudian kecepatan di udara di sini 340 meter per sekon. Nah, kecepatan pendengar ini 0 karena dia di stasiun orangnya tadi ya. Anggaplah dia sedang menunggu di stasiun. Nah, jadi kita langsung ditanyakan di soal itu frekuensi pendengarnya. Di frekuensi pendengar sama dengan apa tadi? V plus minus V pendengar per V plus minus ini sumber ya, dikali frekuensi sumber. Nah, kecepatan suara itu 340 ya. Ini kan orangnya diam, jadi 340 plus minus 0 aja, dibagi dengan 340. Nah, ini Bapak tanya dulu. Ini kan si mendekati ya, mendekati stasiun. Tandanya kurang atau tambah di sini? Kurang, Sir. Kurang, Sir. Oke, kurang berapa? Kurang 20. 20 ini kan, jadi jangan 20. pakai. Jadi ada yang belum berubah ini. Jadi kalau belum dirubah, ini nanti jadi aneh angkanya kan, dan gitu nggak tepat karena ini kan kilometer, sedangkan sini pakai meter. Jangan lupa ngerubah ya kilometer per jamnya. Ini berapa? 860 ya. Wah, ini hitungannya gimana nih? Ini jadi 340 per 320 dikali 860. Nah, coba hitung, bantu hitung berapa ini? 913,75. 913,75. Oke. Ya, seperti itulah ya. Jadi kalau mau dihitung ini nolnya cuma ada 1 kan gitu-gitu ya. Ini cuma juga 86 sama 32 sama-sama dibagi berapa itu? Ya, bagi 2 lah misalkan. Bagi 2 ini jadi berapa? 4, 3. Oh, ini nggak bisa lagi ya kan. Ini berapa? 16. Kan gitu. Oke, baguslah. Kira-kira gini Pak kalkulator tadi ya. Nah, nggak apa-apa. Jadi nggak semua angkanya itu sederhana. Ya. Kalau tadi kan bisa dicoret, ini nggak bisa habis dia. Masih ada penambahnya. Oke, Bapak rasa ini nggak usah terlalu sulit lah bagi kalian. Ya, mungkin ngitungnya aja tadi ya. Oke, Bapak rasa untuk pertemuan kali ini dulu. Untuk pertemuan berikutnya, coba nanti persiapkan tentang intensitas bunyi ya, intensitas bunyi dan taraf intensitas bunyinya. Ya, itu pertemuan kita untuk besok ya, untuk besok hari. Oke, saya rasa sekian dulu pertemuan kita kali ini ya. Oke, terima kasih sudah bergabung. Oke, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.